Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Pada video kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 terkait dengan budaya positif. Selamat menyaksikan. Adapun tujuan pembelajaran dalam kegiatan ini yaitu calon guru penggerak dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Saat saya melakukan diseminasi budaya positif, saya berkolaborasi dengan teman sejawat Pak Imam Mansur SE yang merupakan calon guru penggerak angkatan 9 juga dan berasal dari sekolah yang sama dengan saya yaitu SMP Satam Negeri 2 Bolano Lampung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat yang diberikan kepada kita semua sehingga pada hari ini kita bisa hadir di tempat yang sederhana ini untuk menghadiri kegiatan diseminasi modul 1.4 dari CGP Angkatan 9. Tak lupa kita kirimkan salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad SAW atas segala petunjuk yang beliau berikan kepada kita semua umatnya. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Satam Negeri 2 Bolano Lampung. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Satam Negeri 2 Bolano Lampung yang menyempatkan hadir di tempat ini. Anak-anakku semuanya yang sudah menyempatkan juga waktunya untuk bersama-sama dengan kami di tempat ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja menjelaskan terlebih dahulu apa sih yang akan kita lakukan pada kesempatan ini. Diseminasi ini merupakan aksi nyata dari kegiatan kami di modul 1.4 terkait dengan disiplin positif. Adapun yang membersamai kami secara daring adalah fasilitatornya, ada pengajar prakteknya, dan saya sebagai CGP bersama dengan Pak Imam Mansur akan secara bergantian nanti untuk menyajikan materi diseminasi kita di modul 1.4. Adapun tujuan kegiatan kita pada hari ini yaitu calon guru penggerak dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahamannya mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif ini. Baik, sebagai arah atau alur konsep inti budaya positif, saya serahkan kepada Pak Imam saja untuk menjelaskannya sambil nanti beliau membuka materi pertama yang akan dipaparkan. Silakan Bapak. Baik, terima kasih waktunya yang diberikan kepada saya. Sebelum kita lanjut, kita buat suasana jam setengah 12 kurang lebih ini menjadi suasana pagi dengan yel-yel yang kemarin. Jadi kalau disebutkan, halo apa kabar? Bagaimana kemarin? Cerdas, sabar, luar biasa. Gitu ya? Cerdas, sabar, luar biasa. Oke, kita mulai supaya suasananya menjadi suasana pagi walaupun suasananya sudah siang. Halo, apa kabar? Cerdas, sabar, luar biasa. Oke, terima kasih Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, rekan-rekan Dewan Guru yang saya hormati, rekan CGP yang saya hormati, anak-anakku sekalian yang kami libatkan pada kegiatan hari ini yang sama-sama kami banggakan untuk kedepannya. Jadi puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan bisa bertemu kembali
di sekolah kita tercinta ini dalam keadaan sehat walafiat. Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, anak-anakku sekalian, pada siang hari ini kami mengadakan kegiatan sebagai aksi nyata dari kegiatan kami dalam pelatihan dan pendidikan calon guru penggerak angkatan 9. Pada kali ini saya bersama dengan Ibu Eri akan menjelaskan tentang konsep inti budaya positif. Biasanya di setiap lembaga instansi termasuk sekolah itu harus tercipta suatu lingkungan yang bisa menciptakan sebuah budaya positif. Kalau budaya positif itu sudah tercipta dalam satu lingkungan instansi atau lembaga termasuk sekolah, saya yakin ke depan biar guru-gurunya maupun anak-anaknya akan berjalan sesuai dengan arah dan tujuannya tanpa ada pengaruh dari luar. Karena disiplin positif nanti itu budaya positif akan timbul dari faktor intrinsik dari dalam itu sendiri. Nah, Ibu Bapak Guru, anak-anakku sekalian yang saya banggakan, jadi bagaimana kita harus semua mulai untuk melaksanakan perubahan disiplin positif ini. Selama ini kita mengenal bahwa disiplin itu kalau kita dengar dengan kata disiplin seakan-akan itu sebuah aturan yang menjadi momok untuk kita sekalian. Bahkan disiplin itu secara sepintas kita mengartikan sebagai pemaksaan terhadap kita terhadap aturan yang diberlakukan. Itu paradigma lama yang harus kita ubah. Yang harus kita ubah sekarang, sehingga ketika kita mendengarkan kata disiplin, hati kita, perasaan kita tidak akan seperti perasaan pada saat-saat yang lalu. Nah, perubahan paradigma lama, pemikiran lama, sehingga keberhasilan sebuah pembelajaran itu ditentukan oleh seorang guru. Guru adalah senternya, teacher center, sedangkan siswanya dia adalah objeknya dari pembelajaran itu. Apa yang keluar dari mulutnya guru, apa yang diajarkan oleh seorang guru, sudah itulah hal yang mutlak yang harus dipelajari. Nah, sekarang perubahan paradigma belajar itu mengacu pada orientasi pembelajaran yang berdiferensiasi. Artinya pembelajaran itu harus diserahkan semuanya, harus memperhatikan kebutuhan peserta didik. Menghasilkan 3 jenis, bisa berupa diferensiasi produk, bisa berupa diferensiasi konten, dan juga bisa berupa diferensiasi proyek. Jadi Bapak Ibu Guru, semua itu bisa kita lakukan dengan memposisikan kita sebagai guru di masa-masa kini dan di masa-masa yang akan datang yang sesuai dengan pertumbuhan peserta didik. Paradigma sekarang harus berpusat pada peserta didik, sehingga di situ ada kita mulai dari merubah posisi kontrol kita sebagai guru terhadap siswa atau peserta didik. Kemudian di dalam posisi kontrol itu kita menerapkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini nilai-nilai yang abstrak, tetapi harus dilakukan karena nilai-nilai itu bersumber pada diri kita masing-masing. Kemudian dalam penyelesaian masalah, kalau paradigma lama kita selalu mencari kambing hitam. Siapa yang salah? Memojokkan siswa yang berbuat salah, kemudian memberikan hukuman pada siswa tersebut. Tetapi paradigma baru ini diajarkan proses penyelesaian masalah pada peserta didik berupa konsep segitiga restitusi yang diusung oleh Dayen dan Profesor William
Glaser. Ya. Ini penyelesaian masalah dalam segitiga restitusi. Kemudian nanti akan kita bahas lebih lanjut. Cuma ini saya jelaskan dulu konsep intinya pada hari ini. Kemudian dalam setiap ambil lagi Bu di slide-nya, ambil yang di ini yang saya jelaskan tadi. Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Apa yang terbayang di benak kita semua, Anda semua? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Saya dulu juga begitu. Jadi ketika mendengar kata disiplin, yang jelas pikirannya itu banyak sekali. Adalah sebuah peraturan yang harus kita penuhi. Kalau yang kita tidak penuhi, kita tidak taati, kita dapat hukuman atau sanksi. Tetapi sekarang akan berbeda. Ya, lanjut Bu. Nah, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, ya. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif ini tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Kalau memang memungkinkan, itu jangan digunakan sama sekali. Nah, itu kalau hukuman. Lanjut Bu Eri. Nah, ini pengertian disiplin. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti bisa bertanggung jawab atau mengontrol dirinya terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Ini saya cuma baca saja sebelum sebagai pengertiannya. Lanjut. Nah, ini nilai-nilai ini merupakan nilai kebajikan universal, merupakan nilai-nilai payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai yang merupakan fondasi kita untuk berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Lanjut Beri, langsung kita waktunya. Iya. Motivasi, ya, ambil itu guru ataupun peserta didik, ya. Harus kita pahami sebagai guru, kalau peserta didik melakukan sesuatu harus satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini alasannya, motivasinya. Kemudian motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau bahasanya kita, kalau kita melakukan sesuatu yang dianggap nyeleneh atau menyalahi atau kurang pas terhadap pemikiran kita, maka paling kita berpikir begini, oh, cari perhatian ini orang, ya. Yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, ya, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Jadi orang melakukan atau menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini salah satu faktor yang mempengaruhi bisa bersifat eksternal tadi itu, yaitu hukuman atau sanksi yang diberikan oleh pemberian penghargaan, pemberian reward kepada peserta didik untuk kita guru atau orang lain. Dalam jangka pendeknya selintas memang ini adalah motivasi untuk peserta didik untuk meningkatkan proses kompetensi belajarnya. Tetapi
dalam teori ini dikatakan bahwa antara pemberian penghargaan, reward ataupun sejenisnya dengan hukuman, ya, dengan hukuman itu perbedaannya tipis, tidak banyak. Kalau hukuman, ya, itu sifatnya menyakitkan, fisik, psikologis, ya. Sehingga dari hasil hukuman yang kita berikan, anak-anak merasa tersakiti baik fisik ataupun psikologisnya, sehingga mereka menanggung beban, baik itu beban rasa sakit ataupun beban rasa malu. Kemudian kalau penghargaan dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang, penghargaan ini kenal sebisa mungkin, ya, sebisa mungkin kita sedikit demi sedikit kita hindari, karena pada ujung-ujungnya antara hukuman dengan pemberian penghargaan itu akan mematikan motivasi murid, karena dia berasal dari luar atau eksternal. Yang kita butuhkan adalah motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri atau motivasi intrinsik. Kalau motivasi itu sudah timbul, saya mau belajar supaya nanti saya jadi orang yang berguna, supaya nanti saya bisa masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Saya mau belajar biar saya dapat hadiah juara 1. Ketika hadiah hilang, ya, maka motivasi itu sedikit demi sedikit akan menurun, bahkan akan hilang. Mari kita coba, ya, mulai dari diri kita sendiri masing-masing untuk bisa memahami antara kita berperilaku itu motivasinya apa itu motivasi intrinsik atau motivasi eksternal atau internal. Lanjut Bu Erik. Kemudian yang ketiga, motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka yang percaya. Ini, ya, ini yang dibutuhkan dalam kita berperilaku. Jadi kalau 1, 2 tadi, ya, itu masih sifatnya eksternal yang berasal dari luar. Suatu saat itu hilang, kita punya hubungan dengan luar, maka hilang juga motivasinya. Tapi yang ketiga ini, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini, yang kita yakini sendiri dan kita hargai sendiri. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang menjadi disiplin, karena motivasi berperilakunya bersifat internal atau intrinsik, bukan lagi ekstrinsik atau eksternal. Sehingga ketika kita berbuat sesuatu, motivasi ada di dalam hati kita masing-masing. Satu lagi Bu, lanjut. Ya, oke. Ini yang ketiga kan? Oke, yang ketiga. Baik, ini yang ketiga. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia, ya, yang harus kita perhatikan dalam menilai atau kita berperilaku sendiri. Ya, itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kemudian kita butuh dengan cinta dan kasih sayang, love and belonging. Kemudian ada yang ketiga, kebebasan, freedom, jelas. Kemudian yang keempat, ada kesenangan atau fun, ya, fun. Yang kelima, ada kekuasaan atau power. Jadi tidak bisa dipungkiri dalam melakukan. Untuk selanjutnya, masalah penjelasan 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian 5 nilai kontrol dan keyakinan kelas, saya serahkan kepada Ibu Eni selaku partner dari rekan CGP. Silakan Ibu Eni. Dari saya cukupkan sekian. Kita sambung nanti di akhir sesi. Baik, terima kasih Bu Eni. Baik, terima kasih Pak Imam.
ice breaking dulu ya. Jadi saya mohon Bapak Ibu dan anak-anak semuanya bisa berdiri. Kita goyang bersama dulu. Ikuti gerakannya ya Bapak Ibu dan anak-anak semuanya. Yaitu untuk bertahan hidup. Ini misalnya kesehatan, rumah dan makanan. Kalau bahasa IPS-nya sandang, papan, pangan. Itu ya. Kalau anak-anak mungkin pernah dapat materinya, itu termasuk kebutuhan dasar kita sebagai manusia untuk survival atau bertahan hidup. Kemudian yang kedua, cinta dan kasih sayang. Nah, biasanya nih, ini yang kami pelajari di daring PGP, terkadang misalnya ada siswa yang misalnya hari-harinya tuh suka sekali bikin kegaduhan misalnya di kelas. Terkadang mereka mungkin kita harus memperhatikan 5 kebutuhan dasar tadi itu. Ada anak yang kurang kasih sayang di rumah. Nah, itu bisa jadi alasannya kenapa dia suka mencari perhatian di sekolah. Karena dia mungkin butuh cinta dan kasih sayang. Jadi penjelasannya di situ, kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan yang memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang ketiga, terkait dengan kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian. Kebutuhan anak kita ini sebenarnya apa sih di antara kelima tadi? Apakah misalnya dia butuh kasih sayang, atau mungkin dia membutuhkan kebebasan sehingga di sekolah cenderung memperlihatkan kelakuan yang kita anggap saya tanda petik nakal. Padahal sebenarnya mungkin dari kelima kebutuhan dasar itu ada yang kurang dari diri dia begitu, yang mereka tidak dapatkan di lingkungan keluarganya. Baik, untuk yang keempat, kebutuhan yang keempat itu terkait dengan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkannya. Ini Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jadi ini saya hubungkan lagi dengan kondisi murid atau peserta didik di kelas. Terkadang ada yang mungkin di kelas seperti yang tadi bilang suka bermain, belajar sambil bermain, sehingga kita sebagai guru biasanya menghadirkan permainan dalam proses pembelajaran kita agar kesenangan ini tetap mereka bisa dapatkan dalam proses pembelajaran. Jadi muncullah berbagai model pembelajaran yang bisa bisa memadukan antara game dengan pelajaran. Baik Pak, yang terakhir ini yang kekuasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Jadi itu tadi 5 kebutuhan dasar kita sebagai belajar materi ini.
berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi tidak mesti harus sama dengan pandangan kita sebagai seorang guru. Nah, yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu harus bergeser menjadi semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, itu harus berubah menjadi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Terus selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain, itu harus bergeser menjadi Anda bisa mengontrol orang lain. Terus yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, itu harus bergeser menjadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terus yang terakhir, model berpikir menang atau kalah harus bergeser menjadi model berpikir ini sama, menang. Itu hasilnya seperti ini Bapak Ibu yang ada di layar. Kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil Bapak Ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Ini hasil atau output dari posisi kontrol penghukum. Selanjutnya Pak. Terus yang kedua, Bapak gurunya, murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kadang sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Ini bayangkan Bapak Ibu ya, di posisi ini kadang-kadang bisa lebih bahaya katanya daripada posisi penghukum. Karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaannya, tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Jadi yang kami dapatkan di PGP Bapak Ibu, kalau misalnya posisinya penghukum, gurunya cenderung sering menggunakan suara yang juk dan kata-katanya seolah-olah menjudge murid tersebut bahwa kamu salah dan tidak ada pilihan lain. There's no other choice, tidak ada pilihan lain bagi siswa tersebut untuk membela dirinya. Kalau yang pembuat merasa bersalah, gurunya cenderung begini. Jessica, kamu tidak kasihan sama ibu ini? Sudah mengajar, sudah bikin perangkat belajar, kenapa kamu tidak memperhatikan saya? Boleh tidak misalnya kalau ini? Pokoknya kita berusaha membuat dia merasa bersalah begitu. Katanya ini lebih bahaya karena dia tidak mengungkapkan kemarahannya seperti di penghukum, tapi dia menyimpannya di dalam. Karena gurunya memberikan kata-kata yang tidak kasar sih, tapi membuat di dalam diri siswa tersebut, murid tersebut merasa bahwa iya ya, saya merasa bersalah begitu. Saya tidak menghargai guru saya, kayak begitu bahasanya kalau membuat merasa bersalah. Nah terus yang ketiga, teman. Nah ini saya lihat banyak guru yang berada di posisi kontrol ini. Menjadi teman itu, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatifnya, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibatnya dari posisi teman, si murid akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku yang sama dengan gurunya atau orang lain. Kalau yang ini cenderung kayak seorang guru yang terlalu dekat dengan murid. Jadi dia bahasanya, ciri-ciri bahasanya begini. Kalau di materi kami, bagaimana sih? Tolonglah Jessica, bantu ibu. Nanti kepala sekolah marah sama ibu kalau kita belajarnya tidak serius, kayak begitu. Belajarnya di kelas. Jadi ciri-cirinya tadi, ayolah Jessica. Nanti kepala sekolah bisa marah loh sama ibu kalau kita belajarnya seperti ini, begitu. Tidak menggunakan nada yang tinggi seperti teori kontrol penghukum, tapi dia cenderung sama tingkat dengan muridnya. Tidak ada batas antara guru dengan murid. Dan ini hasilnya yang saya tadi bacakan. Kalau gurunya nggak ada, dia nggak semangat belajar. Kalau misalnya ada masalah, dia lari ke guru yang dianggap teman tersebut. Itu jeleknya atau negatifnya. Selanjutnya, pemantau. Ini agak bagus. Mendekati sempurna kalau pemantau. Nah, ini dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Jadi saya kasih contoh Bapak Ibu. Misalnya kalau ada anak-anak terlambat, kalau teori penghukum dia langsung bilang,
harus mereka atau murid tanggung atas perbuatannya. Yang terakhir adalah manajer. Nah, posisi manajer ini adalah posisi yang paling kita diharapkan seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau gurunya sudah setengah malaikat mungkin ya, yang seperti inilah, yang tidak pernah marah-marah. Tapi saya kembalikan ke diri saya, sepertinya saya akan kesulitan berada di posisi ini. Mungkin boleh kita terapkan dan harus sebenarnya diterapkan. Bersendak guru menempatkan diri sebagai teman bagi murid itu tidak perlu di posisi manajer. Tapi pada posisi manajer itu, guru akan mengembalikan tanggung jawabnya kepada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Saya akan memutarkan video-video Bapak Ibu nanti. Posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir waktu. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi. Ini yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat Ya, lagi? anak Nak? kelas begitu. Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, Seolah-olah dia yang menderita di situ. Bapak kepala sekolah, nak. Kan? Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ibu ditegur bapak kepala sekolah? Gitu. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Kasih merasa bersalah Ini siswa. kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Nampak perbedaan ya. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Yuk, dari contoh kasus posisi kontrol guru, mulai dari tadi penghukum, terus pembuat merasa bersalah sebagai teman, sebagai pemantau dan manajer. Selanjutnya Pak. Nah, kita sama-sama Bapak Ibu ya melihat
di layar ada pertanyaan, posisi kontrol apakah aku? Nah, menurut Bapak Ibu, kalau kata-katanya saya kecewa sekali dengan kamu, itu kira-kira menurut Bapak Ibu di posisi kontrol apa? Apakah penghukum, apakah membuat merasa bersalah, apakah teman, pemantau, atau manajer? Saya kecewa sekali dengan kamu melakukannya. Ini apa nih menurut Bapak Ibu? Apakah penghukum, membuat merasa bersalah, atau teman? Dua lagi ya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Selanjutnya Pak, ini yang ketiga, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? 5. Ya, betul. Memang ini guru-guru santing ini intelijensinya tinggi. Jadi satu kali jelaskan langsung. Ini murid-muridnya harus seperti itu. Jangan nanti mau diulang, dimarah-marah, baru bisa paham. Itu guru-gurunya cepat sekali. Pak Ibu ya. Apa? 2 atau 3? Sudah mulai ada perbedaan ini? 2. Ayolah, lakukan jadi Bapak Ibu ya. 3. Sebagai teman, jadi seolah-olah dia mengharapkan bantuan murid begitu. Oke, selanjutnya Pak. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, ini masuk di mana? Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ayo, sambil makan Bapak Ibu. Kamu tidak pernah mendapat nilai. Iya, memantau cara memberikan konsekuensi ya. Jadi, kalau misalnya dia tidak mengerjakan tugas, berarti dia tidak mendapatkan nilai. Itu adalah konsekuensi atas kesalahan yang dilakukan murid tersebut. Oke, jadi saya rasa materi 5 posisi kontrol ini sudah tertanam baik-baik di folder diseminasi di kepala Bapak Ibu semuanya. Kita lanjut di materi selanjutnya terkait dengan keyakinan kelas. Dan ini menjadi sebuah keharusan ketika kita memulai sebuah pembelajaran. Jadi apa sih keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas itu kalau bahasa dulunya Bapak Ibu itu kan ada biasa aturan tata tertib kelas, tata tertib sekolah. Itu ada pertanyaan di layar, mengapa harus menggunakan kata keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Gitu. Selanjutnya Pak. Nah, kalau misalnya kita menyamakan persepsi dulu Bapak Ibu. Kalau misalnya mendengar kata aturan, rasa-rasanya seperti ada hukuman ya di balik aturan tersebut. Nah, ini bedanya antara aturan dengan keyakinan kelas. Karena kalau keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, jadi nanti ada 2 yang akan kita buat, yang keyakinan kelas untuk murid-murid, untuk keyakinan sekolah buat Bapak Ibu. Jadi di sini di layar, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Pasti jawabannya adalah karena untuk keselamatan. Terus pertanyaan kedua, mengapa sih peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Jawabannya pasti untuk kesehatan atau untuk keselamatan. Jadi setiap ada larangan pasti ada alasannya begitu. Selanjutnya Pak. Nah ini tidak menggunakan kata aturan tapi keyakinan. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa sih nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Ini selanjutnya Pak, ada juga aturan-aturan atau ini proses pembentukan keyakinan kelas atau sekolah yang akan kita langsung praktekkan sebentar ini. Ada syarat-syaratnya Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu atau keyakinan sekolah itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Misalnya kalau peraturan kan biasa peraturan, contoh peraturan datang tepat waktu atau jangan datang terlambat. Biasakan menggunakan kata-kata positif. Dilarang terlambat, itu diganti dengan datang tepat waktu. Dihimbau untuk menggunakan kalimat-kalimat yang positif seperti yang di aturan kedua. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Sticky note. Oke Pak, dilanjutkan.
bersumber dari dalam diri sendiri. Kalau aturan jelas toh, dipampangkan di depan kelas, dipampangkan di depan sekolah, dilarang tersiswa, dilarang terlambat. Nah, aturan ini kita rubah dalam sebuah keyakinan dengan menggunakan kalimat-kalimat positif yang maknanya sama tetapi penyampaiannya berbeda. Contohnya tadi, dilarang terlambat. Kalimat yang bagus bagaimana? Hadir tepat pada waktunya. Itu contoh. Pahami sekarang. Aturan sekolah itu seperti apa? Regulasinya kita seorang guru, kita seorang kepala sekolah itu ketika masuk kantor seperti apa? Misalkan ya itu tadi, tepat datang harus tepat waktu. Ada kata harusnya itu supaya lebih positif lagi ke hati kita yang paling dalam, sadar dan lahir dari hati kita masing-masing seperti apa. Nah, kemudian bukan hanya itu aja, banyak sekali hal-hal positif yang bisa kita jadikan sebagai keyakinan. Dan ini tidak tertulis. Nah, ini tidak tertulis ini. Keyakinan itu tidak boleh dipampang. Keyakinan itu tidak boleh dipampang di kantor atau di kelas, tidak boleh. Jadi keyakinan itu kita lahirkan bersama kelas, ya. Oke. Satu orang satu, kalau satu kelas itu ada 20 orang, berarti sudah ada 20 keyakinan kelas yang di dalamnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Gitu. Silakan. Oke, yang sudah boleh bawa ke. Sudah? Tempel, kalau sudah? Kalau sudah ditempel, ini untuk keyakinan kelas. Ini, tempel. Sini. Ini, sini. Sini. Jangan malu-malu. Ya, tempel. Nah, oke, Sipra. Saya tempel keyakinan kelas 2. Terus iya 3, 4, 5. Nah, 5, 6. Iya. Di bawahnya nih. Siapa ini? Kita. Nah, di bawahnya udah kelihatan banyak. Ya. Oke. Saya Pak, tempel. Sudah semua siswanya? Oke, kita baca. Keyakinan kelas yang dibuat oleh peserta didik harus fokus dan tenang dalam belajar. Itu kesepakatanmu. Baik. Untuk keyakinan sekolah, kepala sekolah sudah mendahului. Iya. Saya bacakan keduanya. Untuk keyakinan kelas, jagalah kebersihan kelas. Oke, bagus. Ini keyakinanmu ya. Dan harus disepakati supaya bisa dijalankan bersama gitu. Kemudian harus belajar dengan baik. Ya, belajar dengan baik itu maksudnya belajar memperhatikan apa yang disampaikan guru, sampai rumah dipelajari kembali, ya kan? Sekolah dari ibu guru. Baik, terima kasih. Kemudian untuk keyakinan kelas berikutnya adalah kelas yang Adam, aman paling. Adem dan tenang. Ya, bagaimana mewujudkan kelas yang adem dan tenang ini? Iya, bukan berarti harus beli AC. Belajarnya harus adem dan tenang. Jadi tidak ada lagi ketika temannya belajar yang lainnya mengganggu. Itu sebuah keyakinan yang bagus yang perlu disepakati bersama. Kemudian harus datang tepat waktu jika melakukan piket harus datang tepat waktu jika melakukan piket di dalam kelas. Datang tepat waktu. Good, ya, good, bagus. Tidak saling membenci. Good, ya, boleh, ya. Silakan, boleh, tidak masalah. Karena keyakinan ini tidak harus tertulis, tapi harus dilahirkan dari diri kamu sendiri, kemudian bisa menghargai sesama teman. Sudah masuk di saling tidak membenci. Kemudian terakhir, bersihkan kelasmu agar nyaman untuk belajar. Cocok. Nah, sudah masuk di sini ada berapa? Jadi kalau Pak Guru ambil
kesimpulan untuk keyakinan kelas ini, belajar harus tenang, kelas adem tenang, sudah masuk satu, kemudian belajar dengan baik 3, ini masuk satu indikator, ya. Artinya kita ambil salah satu, harus belajar dengan baik, ini sudah masuk ke sana. Kemudian kebersihan kelas ini ada 3 poin. Ya, dari 6 ada 3 poin. 1, jagalah kebersihan, baik itu kebersihan kelas ataupun di luar kelas. Kemudian belajar dengan baik, iya. Kemudian harus saling menghargai sesama teman, baik yang berbeda agama ataupun yang berbeda suku. Nggak boleh lagi saling membenci. Baik, kita masuk ke keyakinan sekolah yang sudah ada kepala sekolah dan 30 guru yang lain sudah menempel. Ya, jadi ada kesepakatan keyakinan sekolah ini. Yang pertama, hari tepat waktu, setuju. Ya, setuju kan? Biar siswa ataupun guru harus setuju hadir tepat waktu. Kemudian saling menghargai satu sama lain. Jadi apa yang di pikirannya anak-anak berarti sudah ada di pikirannya kepala sekolah. Saling menghargai, tidak saling membenci. Karena kita di sini majemuk, ya, bukan lagi homogen. Kita heterogen, dari suku, dari agama, semua bercampur baur di sini. Diperlukan sikap saling menghargai, menciptakan suasana nyaman. Ini dengan Farel cocok ini, kepala sekolah dengan Farel. Kalau kepala sekolah bisa menciptakan dengan teman-teman guru di lingkungan sekolah, siswa bisa menciptakan di kelas, apa jadinya? Sudah bangku makan. Kalau orang Jawa bilang cocok mie, iya, cocok mie, iya. Jadi sudah klop kan? Kemudian yang kedua, saling menghargai sesama rekan guru. Siap, insya Allah. Ya, jadi kalau satu kantor, satu kelas, kalau siswa dengan siswa tidak saling menghargai, apa jadinya kelas? Begitu pula dengan di guru. Dalam satu kantor, kalau nggak saling menghargai, apa yang terjadi dalam satu kantor? Akan nggak bagus dampaknya ketika kita bekerja ke depannya. Dapat tepat waktu, cocok. Kepala sekolah ada, rekan guru ayahnya ini satu alur ini antara siswa dengan guru ini. Antara siswanya dengan gurunya cocok, nih muncul satu. Jadi guru yang dalam kelas mungkin selama ini ada ketidaktepatan waktu ketika masuk kelas, walaupun nggak semuanya, tapi lebih banyak. Yang tepat waktu sedikit, yang tidak tepat waktu masih banyak. Perlu kita benahi bersama ke depannya dari keyakinan yang sudah kita sampaikan dari diri kita masing-masing menjadi kesepakatan keyakinan sekolah kita. Kemudian yang terakhir, bekerja sama untuk mencapai tujuan. Jelas, ya, tujuan itu tidak akan pernah tercapai kalau kita berjalan sendiri, apalagi itu kalau tujuan sekolah, ya. Visi yang kita sudah cetuskan kemarin tidak mungkin cuma kepala sekolah toh yang bisa mencapai visinya. Harus kita sebagai guru, kepala sekolah, dan siswa peserta didik. Untuk keyakinan kelas dan keyakinan sekolah sudah kita temukan. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lahirkan dari hati kita masing-masing bisa kita laksanakan sebagai keyakinan kelas, sebagai keyakinan sekolah, dan dapat diterapkan sesuai harapan kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, untuk disiplin positif berikutnya adalah penyelesaian permasalahan yang ada di lingkungan. Yang terakhir, penerapan disiplin positif yang berikutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog, ya, dari guru atau orang tua kepada peserta didik, khususnya untuk mereka yang punya permasalahan, ya, agar nantinya permasalahan itu bukan menyudutkan itu peserta didik,
bukan memojokkan peserta didik, tapi dengan proses segitiga restitusi ini peserta didik mulai menemukan jati dirinya, merasa bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah sendiri dan bisa mandiri ke depannya. Ya. Jadi ini ada kaitannya dengan 5 kontrol guru tadi sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai pemantau dan sebagai manajer. Harusnya segitiga restitusi ini harus diterapkan untuk seorang guru yang harus berposisi sebagai manajer, gitu. Suaranya dengan lembut, ya. Jadi proses segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ada videonya yang ikut tadi itu lanjutannya. Ini seorang guru, ya, seorang guru tidak boleh langsung mengejudge, langsung bertanya, kenapa kau begini, kenapa kau melakukan begini. Iya. Itu kalau paradigma yang lama, kita harus bertanya kepada siswa yang membuat kesalahan, yang membuat kasus, kenapa seperti ini. Iya. Tapi untuk segitiga restitusi ini, dalam menstabilkan identitas guru diharapkan posisinya sebagai manajer bertanya dengan suara datar, suara lembah lembut, iya, dan pada akhirnya, iya, bisa menguatkan, bisa menstabilkan identitas siswa itu. Kemarin ada kasus nyata ini, kasus nyata, dan kebetulan saya mau praktek, mau buat skenario segitiga restitusi. Datang kemari Gilang dengan Milky yang sudah berkelahi. Kalau seandainya saya tanya menggebu-gebu kemarin, yang terjadi hal yang lain. Tetapi sebisa mungkin saya menempatkan diri saya sebagai seorang manajer. Saya tanya Milky dengan suara lembut, Milky, gitu. Tatap matanya Pak Guru, gitu. Kita kuatkan identitasnya, jangan langsung kita ambil cari kesalahannya. Dengan cara yang seperti itu, stabilitasnya kuat, mentalnya kuat, sehingga pada sisi yang kedua adalah baru kita validasi tindakan yang salah. Dalam menstabilkan identitas, kembalikan ke pengalaman Bapak Ibu. Contoh saja, jangan langsung tanya, kenapa berkelahi? Jangan, tanya, Bapak juga begitu waktu masuk sekolah. Dulu waktu SMP pernah juga berkelahi, juga berkelahi. Dengan bahasa seperti itu, dia seakan-akan punya teman berkelahi di SMP. Tapi bukan berarti kita mengajak dia berkelahi. Pak Guru juga pernah berkelahi begitu, dengan teman, tapi langsung bisa diselesaikan. Kemudian kita minta maaf, begitu. Kemudian biasanya kembali lagi seperti biasanya. Dengan bahasa seperti itu, mentalnya sudah stabil. Kemudian kalau sudah stabil mentalnya, masalahnya satu persatu. Ini validasi tindakan yang salah. Kalau 2 orang berkelahi, berarti saya tanya 1, kemudian saya tanya 2. Dengan sendirinya dia menjelaskan, kemudian dia sendiri yang mencari solusinya. Seperti apa solusinya? Mungkin solusinya adalah membuat sebuah keyakinan. Keyakinan apa yang dilanggar kira-kira ketika berkelahi? Keyakinan menghargai orang, gitu. Keyakinan apalagi? Bersahabat, bersaudara, gitu. Kalau dia sudah yakin bahwa itu yang dilanggar, kita kuatkan. Kita kuatkan. Kira-kira kapan kau bisa memulai dan meminta berbuat yang seperti itu? Pada sisi yang ketiga dengan menanyakan keyakinan. Jadi betul yang disampaikan oleh Ibu Eri tadi di depan, bahwasanya kalau seorang guru itu berposisi sebagai manajer dan hari-harinya seperti itu, sudah artinya itu manusia pilihannya di sini itu. Biar dia jadi Pak Guru dan Bu Guru jadi manajer, kan gitu. Paling tidak kalian sudah mengerti penjelasan, kalian bisa provokasi ke kawan-kawanmu. Provokasi dalam tanda petik berbuat yang
yang baik, jangan berbuat yang salah. Bantu ibu bapak guru kalian bisa menjelaskan kepada teman-teman kalian. Baik, ini kalau penjelasan saya untuk menstabilkan identitas, bahasa apa, kalimat yang seperti apa yang harus kita ucapkan kepada siswa. Ini contohnya, berbuat salah itu tidak apa-apa, contoh ya. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu yang saya ucapkan tadi itu, ketika mau menstabilkan identitasnya anak yang berbuat kesalahan. Kemudian yang kedua, untuk ketika sudah stabil, kemudian identitas gagalnya dia sudah menjadi identitas sukses, maka disitulah dia enak untuk menjawab pertanyaan berikutnya. Di menanyakan keyakinan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Apa yang kalian percaya yang kalian sudah tidak sepakati ketika kalian berkelahi. Contoh tadi seperti itu. Apa nilai-nilai umum yang kita sudah sepakati? Berkelahi tidak boleh Pak Guru. Ya, makanya itu jangan berkelahi. Dia sudah sadar bahwa ada keyakinan yang dia langgar. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Ini contoh saja. Coba bayangkan kalau seandainya kita tidak berkelahi, berbuat baik antara sama teman selamanya, ya, akan seperti apa kira-kira kita nanti? Ya, banyak teman. Oke, lanjut Bu Adik. Sampai lanjut. Oke, terima kasih banyak. Untuk lebih jelasnya apa yang saya ceritakan tentang segitiga restitusi, kita saksikan contoh video. Langsung dia penyelesaian masalah dengan menggunakan proses segitiga restitusi, ya, pada seorang guru yang berposisi sebagai manajer. Bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan Arahkan ke sana. restitusi? Ya. Ini contohnya penyelesaian masalah. Ini difitnah. Ya, Sastra ini difitnah. Masih marah-marah, belum stabil, dia punya identitas kayak miliki kemarin itu gua nih, ya. Kenapa hari ada di sini? Nah itu. Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Ini belum Kesel stabil banget. ini Saya bukan identitasnya. kita dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak Sudah mulai stabil ya, karena dia didukung dengan statement gurunya. Untung saya masih Nah, sudah melunak suaranya. Ketika sudah melunak begini, saya pasti bela diri. ada validasi tindakan yang salah. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Anak-anak sekalian yang kami banggakan, demikianlah desiminasi modul 1.4 tentang budaya positif yang disampaikan oleh CKB Angkatan 9 dari SMP 1 Atap Negeri 2 Bulano Lambunu atas nama Ibu Eryani SPDGR dan saya sendiri Imam Mansur SE mengucapkan terima kasih banyak atas waktu yang telah diluangkan untuk menghadiri acara kami. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Semoga perjalanan ibu bapak dan anak-anak sekalian pulang ke rumah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video diseminasi budaya positif yang telah saya lakukan di sekolah tempat saya bertugas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.